Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sermin Ali. Di video terakhir saya ini saya akan membahas beberapa garis besar tentang materi yang telah saya bahas sebelumnya. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang fenomenologi, metodologi, etnografi, analisis data dan metode hermeneutika, dan yang terakhir etnografi. Jadi saya akan membahas garis-garis besar dari poin-poin yang telah saya sebutkan. Jadi yang pertama fenomenologi. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa fenomenologi merupakan pendekatan filsafat sekaligus metode penelitian yang menekankan pada pemahaman pengalaman subjektif individu atas suatu fenomena. Nah, pendekatan ini berakar pada kesadaran dan berupaya memahami realitas bagaimana yang tampak dalam persepsi individu, bukan semata-mata melalui penjelasan objektif. Fenomenologi memiliki karakteristik deskripsi, reduktif, intensional, dan berorientasi pada pencairan esensi dari suatu pengalaman. Dalam praktik penelitian, metode fenomenologi dimulai dari identifikasi fenomena, pengumpulan data mulai wawancara atau observasi, penyisihan prasangka, dan pemusatan perhatian pada makna pengalaman partisipan. Penelitian bertindak sebagai instrumen utama dalam menggali makna tersebut, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan reflektif terhadap suatu gejala. Dalam konteks akuntansi, fenomena bukan jalan untuk memahami lebih dari sekedar angka dan laporan keuangan. Ia diguna untuk menggali nilai-nilai moral, etika, serta makna sosial di balik praktik akuntansi. Nah, pendekatan ini menantang dominasi positivisme dalam ilmu akuntansi dan memberi ruang bagi dimensi kemanusiaan, budaya, bahkan agama dalam melihat praktik akuntansi sehari-hari. Studi kasus yang diangkat dari pengalaman mahasiswa magang menunjukkan bahwa praktik akuntansi tidak lepas dari tekanan moral dan dilema etika. Mahasiswa dihadapi pada realitas bahwa akuntansi dapat disalahgunakan sebagai alat manipulasi, dan mereka merasa pendidikan etika yang mereka terima belum cukup membekali mereka menghadapi kenyataan tersebut. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan etika berbasis kasus nyata dan kurikulum akuntansi. Secara keseluruhan, fenomenologi menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena tidak dapat dilepas dari konteks pengalaman subjeknya. Dalam dunia akuntansi maupun ilmu sosial lainnya, pendekatan ini sangat relevan untuk menggali aspek-aspek yang tidak terlihat secara kuantitatif, namun sangat bermakna secara kualitatif. Nah, itulah penyampaian fenomenologi dan garis-garis besar yang telah saya paparkan seperti di video-video sebelumnya. Sekarang saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu etnometeorologi. Jadi etnometeorologi adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang mempelajari cara individu menciptakan, memahami, dan mempertahankan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967 dan merupakan pengembangan dari sosial fenomenologi Alfred Schutz. Nah, sejarahnya, metode etnologi lahir pada zaman modernis atau zaman keemasan. Nah, perkembangan penelitian kualitatif pada masa itu terjadi proses formalisasi pendekatan kualitatif dan pembutuhan jenis metode interpretif yang baru. Nah, Harold Garfinkel di pertengahan tahun 1950-an memperkenalkan istilah etnometeorologi dalam bidang penelitian sosial yang merupakan inspirasi atas kreasi dari sosial fenomenologi. Nah, Garfinkel di saat awal memunculkan atau mengembangkan studi ini sedang mengalami fenomenologi
Assets Put pada New School for Social Research. Nah, lewat karya yang berjudul Study in Ethnomethodology. Karya tersebut langsung mendapat kritikan secara terus-menerus dari para akademisi sosial. Respon-respon awalnya diterima etimologi sangat pedas dan menyebabkan Grafenfeld disingkirkan dari percaturan akademisi sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya praktik sosial informal yang sering dianggap biasa dan tidak disadari seperti percakapan, isyarat, dan kebiasaan dalam interaksi sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan realitas sosial sebagai konstruksi yang dibentuk melalui interaksi dan interpretasi individu, bukan sesuatu yang tetap dan objektif. Nah, dalam praktiknya, etnometodologi bukan sesuatu yang tetap dan objektif. Dalam praktiknya, etnomologi menggunakan metode kualitatif seperti observasi, partisipasi, analisis, percakapan, wawancara mendalam, dan eksperimen sosial. Nah, pendekatan ini fokus pada konteks mikro dan pengalaman langsung pelaku sosial. Nah, penerapan luas mulai dari pendidikan, akuntansi, kesehatan, lingkungan kerja, hingga media sosial menunjukkan bagaimana norma sosial terbentuk tanpa aturan tertulis. Nah, kelebihan terletak pada kemampuan menggali makna kontekstual, mengungkapkan aturan sosial, mengungkapkan aturan sosial tak tertulis, dan menghasilkan pemahaman mendalam tentang praktik sosial sehari-hari. Nah, saya akan membahas lebih detail kelebihan etnometodologi. Jadi, kelebihannya yang pertama, memahami praktik sosial sehari-hari secara mendalam. Jadi, etnometodologi mampu mengungkapkan bagaimana orang menciptakan keteraturan sosial, mulai tindakan, interaksi sehari-hari yang sering tidak disadari. Nah, selanjutnya, menggali makna kontekstual dan lokal, di mana metode ini menyoroti makna yang hanya dapat dipahami dalam konteks situasi tertentu, sehingga memberi wawasan yang lebih kaya dibanding pendekatan makro. Kelebihan selanjutnya yaitu membuka aturan sosial yang tidak tertulis. Jadi, etnometodologi mampu mengidentifikasi norma, kebiasaan, aturan tak terlihat yang mengatur interaksi sosial. Kelebihan selanjutnya fokus pada perspektif perilaku sosial. Nah, pendekatan ini memahami realitas sosial dari sudut pandang orang biasa, bukan dari teori abstrak ataupun pandangan luar. Nah, selanjutnya fleksibel dan adaptasi. Nah, metode ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu sosial seperti pendidikan, kesehatan, organisasi, hukum, dan teknologi. Nah, yang terakhir yaitu menghasilkan deskripsi kaya dan detail. Nah, data yang dihasilkan berupa deskripsi mendalam tentang proses sosial, bukan sekedar angka atau statistik. Nah, itu adalah metode etnometodologi dan kelebihannya. Sekarang saya akan membahas garis besar tentang etnografi. Jadi, etnografi merupakan metode pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memahami secara mendalam budaya, perilaku sosial, dan kehidupan komunitas tertentu melalui observasi langsung dan terlibat aktif penelitian. Nah, asal katanya berasal dari Yunani, yaitu ethnos, yang artinya bangsa, dan grafia dalam sejarahnya. Etnografi berkembang dari tradisi antropologi kolonial menjadi metode ilmiah modern yang digunakan dalam berbagai konteks, baik pada masyarakat tradisional maupun institusi modern seperti sekolah, perusahaan, hingga komunikasi digital. Nah, saya di sini akan membahas juga sejarah awalnya. Jadi, etnografi pertama kali berkembang sebagai bagian dari antropologi kolonial pada abad ke-19, di mana penelitian Eropa mendokumentasikan budaya-budaya asing atau sering dianggap primitif di wilayah koloni. Perkembangan etnografi yang paling diketahui para peneliti. Nah, pada abad ke-19 ini,
mulai muncul gerakan konservatif yang menentang gagasan Rouser tentang pemikiran penulisan etnografi yang didominasi aliran evolusi. Nah, secara singkat, tema kebudayaan yang ditulis saat itu berpusat pada keyakinan adanya tahapan perkembangan kebudayaan masyarakat dari yang sederhana menuju masyarakat lebih kompleks. Sebagian ahli menyebutkan dengan primitif menuju modern. Adapun salah satu tulisan yang berpengaruh adalah Primitive Culture oleh A. B. Taylor. Ia merupakan sosok yang pertama kali menyebut konsep kebudayaan yang berkembang dari tahap keliaran ke biadaban juga era menuju peradaban. Nah, terus pada abad ke-20 sebagai salah satu metode ilmiah, etnografi kemudian muncul dari studi perbandingan antropologi budaya yang dilakukan para antropolog dari awal abad ke-20, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan partisipan langsung dengan kebudayaan masyarakat yang sedang dikaji. Nah, saat itu penelitian lapangan etnografi sudah menjadi pusat antropologi. Namun, sebagai antropologi tidak lagi menganggap etnografi sebagai ilmu yang mempelajari budaya masyarakat yang terisolasi dengan teknologi sederhana. Sebab etnografi menjadi alat penting dalam pemahaman masyarakat sendiri atau masyarakat berkebudayaan lain di belahan dunia lainnya. Adapun tujuan utama dari etnografi, yang pertama memahami makna budaya dari sudut pandang orang dalam atau image. Yang kedua, merekonstruksi kehidupan sosial berdasarkan pengalaman nyata komunitas. Nah, yang ketiga, menghasilkan deskripsi penyeluruhan dan bermakna tentang praktik sosial dari simbol budaya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari etnografi. Jadi, kelebihannya yaitu menyediakan pemahaman mendalam, konteks sosial lebih utuh dan kaya, menangkap suara dan makna dari dalam, sangat relevan untuk isu budaya dan marginal. Nah, kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lama, tidak bisa digeneralisasi, resiko bias penelitian tinggi, dapat mengganggu komunitas jika tidak etis. Nah, penelitian etnografi dilakukan mulai seringkali langkah sistematis, yaitu penelitian pemilihan komunitas, orientasi dan perizinan, observasi partisipan, wawancara mendalam, pencatatan data, analisis tematik dan interpretif, hingga pengisian laporan secara naratif dan kontekstual. Etika menjadi aspek penting dalam etnografi, meliputi informat konsep, menjaga anonimitas partisipan, menghormati nilai budaya lokal, bersikap transparan, serta refleksif terhadap posisi dan bias peneliti. Mulai pendekatan ini, etnografi mampu mengungkapkan makna tersembunyi di balik tindakan sosial, serta menghindari pemahaman yang kaya konteks terhadap dinamika budaya dan sosial suatu kelompok, seperti dalam contoh singkat praktik akuntansi di koperasi tani yang menunjukkan bahwa pencatatan keuangan tidak lepas dari nilai sosial seperti kepercayaan gotong royong, seperti kepercayaan gotong royong. Demikian, etnografi bukan hanya alat penelitian, tetapi juga jendela untuk melihat realitas sosial melalui mata mereka yang menjalaninya. Baik, itu adalah penyampaian etnografi. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang analisis data dan metode hermeneutika. Nah, metode hermeneutika merupakan pendekatan kualitatif yang berakal dari filsafat interpretatif. Nah, tujuan utamanya pendekatan ini adalah memahami makna tersembunyi yang terkandung dalam teks, ucapan, tindakan, ataupun pengalaman manusia. Hermeneutika tidak sekedar menganalisis apa yang terjadi, tetapi mengapa dan bagaimana suatu makna terbentuk dalam konteks sejarah, budaya, dan bahasa.
Nah, pengertian hermeneutika secara etimologis, istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneu, yang berarti menafsirkan, yang berkaitan dengan dewa Hermes, pembawa pesan antara dewa dalam mitologi Yunani. Nah, selain itu ada pun tujuan dari prinsip dasar hermeneutika. Nah, tujuannya yang pertama memahami makna tersembunyi di balik ekspresi manusia, menafsirkan konteks budaya dan historis di balik teks. Yang terakhir membuka kemungkinan pemaknaan yang bermakna. Nah, selanjutnya prinsip yang utama yang pertama kontekstualisasi. Jadi setiap makna yang bergantung pada konteks sosial dan historis. Yang kedua dialog. Jadi terjadi interaksi antara penafsir dan objek yang ditafsirkan. Yang ketiga refleksi. Nah, penafsir harus menyadari bahwa dirinya memiliki bias dan prakonsepsi. Dan yang terakhir siklus hermeneutika, yaitu makna yang dipahami secara spiral antara keseluruhan. Selanjutnya ada pun siklus hermeneutika. Hermeneutika merupakan inti dari pendekatan ini. Untuk memahami keseluruhan teks, seorang harus memahami bagian-bagiannya. Sebaliknya, untuk memahami bagian kita juga harus memahami konteks seluruhannya. Nah, contohnya dalam memahami suatu paragraf kitab suci, kita perlu memahami ajaran keseluruhan kitab tersebut dan pemahaman keseluruhan dibangun dari tiap paragraf. Selanjutnya prosedur analisis data hermeneutika. Nah, analisis data hermeneutika tidak linear tetapi reflektif dan interpretif. Tahapan umumnya yaitu yang pertama penyelidikan awal. Nah, di sini kita akan membaca atau mendengarkan data, yaitu wawancara atau dokumen secara mendalam dan berulang. Yang kedua breaking, yaitu menangguhkan asumsi pribadi agar tidak mencermari interpretasi terhadap pengalaman partisipan. Yang selanjutnya identifikasi tema awal. Nah, di sini yaitu menemukan kata-kata kunci, metafor, simbol atau frasa yang signifikan. Yang selanjutnya interpretasi kontekstual, yaitu menafsirkan makna dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah subjek. Selanjutnya siklus interpretasi, yaitu mengulang pembacaan dengan perseptif baru, memperluas makna secara spiral. Yang terakhir menulis reflektif, yaitu menggambarkan hasil analisis secara naratif dengan interpretasi mendalam. Selanjutnya poin hermeneutika dalam ilmu sosial dan humaniora. Metode ini relevan untuk memahami budaya dan simbolisme dalam masyarakat, teks agama, hukum, dan sastra. Adapun makna tindakan sosial seperti protes, ritual, dan konflik. Dan yang terakhir pengalaman traumatis atau transendental. Poin yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya itu hermeneutika dalam akuntansi dan ekonomi. Meski jarang digunakan, pendekatan hermeneutika memiliki kontribusi besar dalam menafsirkan laporan keuangan, bukan sekedar data tetapi representasi menilai. Yang kedua, memahami praktik akuntansi sebagai konteks sosial, bukan realitas objektif. Yang selanjutnya menggali makna etika profesi, yaitu seperti dilema auditor dan akuntan. Nah, contohnya seorang peneliti menafsirkan makna kewajaran dalam audit sebagai nilai sosial yang dinegosiasi, bukan definisi baku teknis. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan metode hermeneutika. Nah, kelebihannya menghasilkan pemahaman yang mendalam dalam kontekstual, yang adapun cocok untuk
studi nilai, etika, dan makna sosial. Selanjutnya, tidak memaksakan objektivitas yang kaku. Nah, kelemahannya yang pertama yaitu objektif, yaitu sangat tergantung pada interpretasi penelitian. Yang kedua, sulit untuk direplikasi atau diuji validitasnya secara kuantitatif. Dan yang terakhir, membutuhkan kepekaan bahasa, budaya, dan filsafat. Nah, itu adalah pembahasan materi tentang hermeneutika. Selanjutnya kita akan masuk pada materi terakhir, yaitu etnografi. Jadi di sini etnografi adalah adaptasi dari metode etnografi tradisional yang digunakan untuk meneliti komunitas daring atau online. Metode ini digunakan untuk memahami perilaku, nilai, dan makna sosial yang terbentuk dalam interaksi digital seperti media sosial, forum diskusi, dialog, komunitas game, atau platform daring lainnya. Etnografi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kogitnes 1998. Menggabungkan prinsip etnografi atau pengalaman mendalam terhadap budaya dalam konteks dunia maya. Nah, adapun tujuan etnografi, yang pertama menjelaskan dan menafsirkan interaksi sosial dalam komunitas virtual. Yang kedua, mengungkapkan makna simbolik dan narasi digital yang digunakan oleh penggunaan internet. Yang ketiga, meneliti identitas budaya konsumen, tren perilaku, atau fenomena sosial dalam ruang online. Adapun ciri khas metode etnografi, yang pertama berbasis daring, jadi fokusnya pada komunitas online seperti Facebook, Reddit, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Ciri yang selanjutnya partisipan atau non-partisipatif, yaitu penelitian bisa menjadi anggota aktif atau hanya pengamat pasif. Ciri yang ketiga, naturalistik, yaitu data diambil dari interaksi alami penggunaan tanpa intervensi. Dan yang terakhir, konseptual, yaitu memperhatikan konteks budaya digital di tempat komunitas berada. Adapun langkah-langkah penelitian etnografi, yang pertama menentukan tujuan dan komunitas. Jadi yang pertama identifikasi fenomenologi sosial digital yang ingin diteliti. Yang kedua, pilih komunitas online yang relevan, aktif, dan kaya interaksi. Nah, setelah itu mengumpulkan data. Data dapat berupa postingan penggunaan teks, gambar, atau video. Adapun komentar, like, dan hashtag, dan simbol lainnya. Yang terakhir, wawancara daring jika diperlukan. Nah, setelah itu teknik, yaitu observasi partisipan, partisipatif, pengarsipan, dan pencatatan naratif. Nah, selanjutnya adapun etika penelitian. Jadi etnografi harus memperhatikan privasi dan persetujuan. Jadi apakah komunitas itu publik atau privat, apa identitas anomia atau tidak, apakah perlu konsep eksplisit. Nah, selanjutnya analisis data, analisis kualitatif dengan pendekatan yang pertama tematik, yaitu mencari pola dan tema dari narasi online. Yang kedua, semiotik, yaitu menafsirkan simbol, emoji, atau memes. Yang terakhir, hermeneutika, yaitu memahami konteks dan makna teks digital. Selanjutnya, adapun pembahasan menyusun laporan. Jadi, deskripsi budaya komunitas online, serta kutipan atau gambaran dari interaksi digital sebagai data kualitatif. Yang terakhir, sampaikan refleksi penelitian terhadap proses analisis. Nah, sekarang kita masuk pada contoh topik penelitian etnografi.
Nah, pertama itu aktivisme digital. Komunikasi online-nya yaitu Twitter. Tujuannya menggali wacana perlawanan anak muda. Topik yang kedua, konsumsi produk halal, yaitu grup Facebook Muslim Indonesia. Nah, tujuannya meneliti persepsi dan testimoni produk halal. Nah, topik yang ketiga, budaya K-pop, yaitu komunitas Reddit atau K-pop. Tujuannya memahami fans, kultur, dan dinamika fandom. Nah, yang terakhir pendidikan daring, yaitu forum ruang guru, yaitu menelaah pengalaman belajar online siswa. Nah, adapun kelebihan dan keterbatasan etnografi. Kelebihan murah dan efisien, tidak perlu ke lokasi fisik. Yang kedua, mengakses komunitas yang sulit dijangkau secara offline. Yang ketiga, data terkumpul secara alami dan besar volumenya, big data. Nah, keterbatasannya rentang terhadap basis seleksi komunitas. Dan yang kedua, sulit memastikan identitas penggunaan online. Dan yang terakhir, tantangan etika, yaitu terutama privasi dan konsen. Baik, selanjutnya pembahasan tentang etika penelitian etnografi. Jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama, perhatikan apakah komunitas publik atau privat. Yang kedua, hindari pengutipan informasi personal yang dapat mengungkap identitas. Dan yang ketiga, sebaiknya minta izin komunitas terutama untuk forum tertutup. Dan yang terakhir, gunakan anonimitas atau ganti nama akun, sensor data sensitif. Adapun aplikasi etnografi di bidang akademi. Yang pertama, manajemen dan pemasaran, yaitu analisis. Yang pertama, analisis urusan produk, komentar konsumsi, kampanye digital. Nah, yang kedua, memahami pengalaman pelanggan. Nah, poin yang selanjutnya, sosial dan antropologi, yaitu studi budaya populer, identitas digital, dan gerakan sosial daring. Selanjutnya, ilmu pendidikan, yaitu studi pengalaman belajar daring, perilaku siswa di LMS dan media sosial. Selanjutnya, akuntansi dan etika. Di mana studi persepsi netizen terhadap skandal keuangan atau tanggapan publik terhadap CSR perusahaan. Selanjutnya, studi kasus, yaitu etnografi tentang etika konsumsi di Instagram. Jadi, penelitian menganalisis komentar pada akun sebuah brand fashion lokal yang terlibat dalam isu eksploitasi tenaga kerja dengan menganalisis hashtag, komentar, dan story respon oleh followers. Ditemukan pola yang pertama, seruan boykot. Yang kedua, tanggapan brand. Yang terakhir, perubahan persepsi konsumen loyal. Nah, itulah adalah penyampaian singkat atau garis-garis besar dari video saya tentang pembahasan dari video-video sebelumnya, yaitu fenomenologi, etnometodologi, etnografi, analisis data dan metode hermeneutika, dan terakhir etnografi. Baik, itu adalah video terakhir dari saya. See you next time di video-video yang akan datang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.